Sip. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Aduh, udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya nih, aduh, pada mau ngapain sih kesini? Iya. Ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau ngerayain apa? Kita pada mau tahu hari ini kita mau rayain apa ini? Soalnya udah pada cantik-cantik ya, Jul. Ya, udah ada pohon Natal, ornamen. Iya. Ayo. Betul. Jadi mau ngerayain apa ini kita kesini? Kayaknya kasih tahu aja Denjel. Iya. Jadi hari ini kita mau ngerayain Natal. Kita mau merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersukacita, kita memuji Tuhan, ya tidak aja. Iya, tapi kayaknya nih kurang semangat. Gimana kalau kita sapa dulu nih Kak? Oke, boleh, silakan. Dari yang sebelah kiri ya, kalau misalnya kita bilang shalom, nanti jemaat semua bilang shalom lagi ya. Yang semangat ya, yang semangat, jangan lemas, karena kita hari ini mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita sapa dulu aja dari sebelah Sapa kiri. dulu ya, sebelah kiri nih. Shalom. Aku kurang semangat nih, semangatnya lagi dong. Ya, shalom. Oke. Sekarang yang tengah juga jangan kalah semangat ya. Shalom semuanya. Nggak ada suaranya nih, aku belum dengar Angel ya. Kita ulang lagi yang tengah. Shalom semuanya. Oke, terima kasih. Sekarang yang sebelah kanan dulu. Kanan dan terakhir atas ya. Betul. Oke, yang sebelah kanan, mana suaranya jangan mau kalah. Shalom. Belum semangat. Shalom. Oke, sekarang yang atas. Iya. Kita sapa yang atas dulu. Ada orang nggak ya di atas? Oh ada. Yang kita siapa yang di atas? Shalom yang di atas. Waduh, Suara Angel. kurang semangat. Mana? Harus dipanggil lagi Kak. Oke, kita panggil lagi aja. Shalom yang di atas. Shalom. Cuma beberapa orang aja, Angel. Oke, nggak apa-apa. Tetap sukacita di tengah-tengah pandemi kita. Tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Oke, Angel? Nah, sebenarnya kita udah mau mulai Natal kita, tapi sebelum kita mulai kita Betul. mau panggilkan ketua panitia dari Natal kita hari ini. Oke, kita panggilkan untuk Om Pace. Om Pace dipersilakan untuk memberi sepatah dua patah kata. Shalom semuanya. Ya, di nama Tuhan, sore hari ini kita hadir bersama-sama di sini untuk merayakan Natal di GSC Polis. Tema Natal kita Yesus Juru Selamat. Ya, kita memilih tema ini sesuai dengan COVID. Dalam situasi seperti ini kita percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita. Nah, kami sebagai panitia, kami mengucap syukur terhadap Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, yang memberi kita kesempatan untuk merayakan Natal pada sore hari ini. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir bersama-sama dengan kami pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga saya berterima kasih kepada semua panitia yang mendukung perayaan Natal ini sehingga sampai saat ini kita merayakannya dengan baik. Dan semua dukungan dana dari jemaat-jemaat GSCA kami berterima kasih kepada semuanya. Tuhan memberkati. Nah, ini saja sambutan saya
karena kita harus singkat bicara untuk memulai ibadah. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita dalam ibadah sore hari ini, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kami ucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih setiamu terhadap kami. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengantar kami dari rumah kami masing-masing hadir di sini Tuhan, memerayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Berkati kami semua, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, kami bisa masuk dalam pujian-pujian penyembahan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sore hari ini Tuhan, biar ibadah kami jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan semua. Haleluya. Mari siap lambaikan tanganmu. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita. Keselamatan yang Dia beri tidak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun juga. Amin saudara. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Mari kita berikan sorak-sorai Yesus. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia lahir. Dia mati. Allah berkata,
sayang. Bagi dan muliakan Engkau. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Firman-Mu berkata, Akulah pintu. Barang siapa masuk padaku, yang memperoleh keselamatan itu. Ini kami Tuhan. Mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada layakan kami untuk kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hati.
Puji Tuhan, Shalom. Saya bersuka cita dan bersyukur boleh ada di tempat ini, melihat wajah-wajah yang luar biasa semangat sekali. Wah, Bapak Gembala sudah memimpin saudara pasti untuk tetap bersuka cita sekalipun dalam pandemi yang berkepanjangan. Amin. Karena tema Natal kita, Yesus Juru Selamat. Justru karena Dia Juru Selamat, kita bangga, kita bersyukur, dan kita mau setia kepada Dia. Mari kita berdoa sejenak untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami ada kesempatan yang begitu berharga di rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih sebab Engkau mengasihi kami. Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, kiranya Tuhan layakkan, kuduskan, supaya semua yang diucapkan diperkenan Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Roh Kudus tolong kami semua, dan di dalam nama Yesus hamba-Mu siap untuk memberitakan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus Juru Selamat. Bapak Ibu, saya mendapat tema ini dari Bapak Gembala dan diambil dari ayat Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 25. Saya tidak baca, nanti Bapak Ibu bisa melihat dan membaca dari kisah ini atau dari pembacaan ini, maka kita tahu dan memang sudah dituliskan bahwa Dia Juru Selamat kita. Bahkan ditambahkan dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, itu berita sukacita, kebenaran yang sudah dibuktikan bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang Juru Selamat, dan Dia adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu berita yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, memang ada berita-berita lain yang menurut kita itu sukacita. Di tengah-tengah pandemi, dapat bonus. Sukacita kan saudara? Ya, jujur sukacita. Di tengah-tengah pandemi ini, masih bisa bekerja. Ya, masih ada berkat-berkat Tuhan. Itu sukacita saudara. Tapi ada satu sukacita yang melebihi semua, yang dunia gak pernah bisa berikan, tapi Bapa di surga berikan. Hari ini telah lahir bagimu seorang Juru Selamat, dan ini adalah satu sukacita. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan bersama kita adalah hadiah yang terbesar, saudara. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita bangga. Kita menjadi anak Tuhan bukan hanya sebut Tuhan Yesus, datang ke gereja, mungkin melayani, tapi kehadiran Tuhan bersama kita itu menjadi satu hadiah yang besar, karena sesungguhnya kita harus menerima penghukuman, tapi karena kasih-Nya yang besar, maka kita punya harapan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini hadiah yang besar, saudara. Tadi pagi saya cerita di sekolah minggu saya tentang tema Joy to the World. Ada kesukaan bagi dunia. Dan ketika Tuhan datang sebagai Juru Selamat, ini adalah hadiah yang terbesar buat kita. Kenapa saya katakan terbesar? Karena semua orang gak akan tinggal terus dalam dunia ini. Betul apa betul, saudara? Ya, semua ada waktunya, saudara. Tapi ketika Dia sudah datang sebagai Juru Selamat saya dan saudara, kalau orang Manado bilang so pasti, ketika kematian tiba, maka ada kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Dan itu dimulai
ketika dia datang ke dalam dunia sebagai juru selamat saya dan saudara. Amin. Itulah hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Namun tidak selesai di situ dan cukup kita menerima hadiah yang terbesar dengan kelahiran Tuhan sebagai juru selamat kita. Tiada hal yang lebih jelas yang menyatakan kasih Allah selain dari jalan salib. Bisa terus PowerPoint saya kalau bisa. Tidak ada hal yang lebih jelas yang menyatakan kasih Allah selain dari salib. Saudara, Yohanes pasal 18 ayat 11, di sana dibuktikan bahwa ketika Tuhan Yesus menghadapi cawan yang menjadi satu gambaran kesalahan, pelanggaran, dosa saya dan saudara, maka di saat-saat seperti itu Alkitab katakan dia gemetar dan dia katakan sampai rasanya mau mati. Karena apa? Ada cawan yang harus dia minum, dan itu menjadi sesuatu di mana Tuhan harus memulai untuk keselamatan saya dan saudara. Dan Yohanes 18 ayat 11 kalau saudara baca di sana, bukankah Bapa yang memberi cawan ini kepadaku? Artinya di saat seperti itu Tuhan sadar, Yesus sadar bahwa saat itu Bapaknya seolah-olah mengabaikan dia, membiarkan dia. Karena itu yang harus dilaluinya. Dan itulah juru selamat kita. Dia rela menerima, menderita semuanya itu. Ada hal yang lebih jelas yang menyatakan kasih Allah selain dari salib. Saudara baca bagaimana Tuhan gemetar memegang cawan itu dan harus meminumnya. PowerPoint yang berikutnya, ketika Tuhan sudah menjadi juru selamat saya dan saudara, maka Allah memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan artinya Tuhan sudah jadi juru selamat saya, ya udah masa bodoh dengan yang lain, masa bodoh dengan urusan-urusan masing-masing. Tidak, saudara. Ketika dia sudah menjadi juru selamat saya dan saudara tahu, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, ia yang kaya harus menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kaya miskin di sini bukan berbicara tentang materi, tapi kaya miskin di sini berbicara bagaimana kehidupan saya dan saudara sesungguhnya ketika dia tidak datang sebagai juru selamat, maka kita semua binasa. Tapi karena dia mau datang sebagai Tuhan dan juru selamat kita, dia yang kaya harus menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Artinya melalui kehadirannya sebagai juru selamat dunia, maka hidup kita diangkat, dipulihkan kembali. Hubungan yang sudah rusak dengan Bapa di surga dipulihkan, dan kita punya harapan. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa. Ini penting, saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, luar biasa. Manusia yang seharusnya menerima penghukuman, manusia yang seharusnya tidak layak lagi, tapi dengan kehadirannya sebagai juru selamat, maka kita diangkat, dipulihkan, memiliki pengharapan-pengharapan, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi, maka Allah memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Galatia 5 ayat 13 dikatakan,
maka jagalah kemerdekaan itu, supaya jangan berbuat dosa lagi. Tapi mari kita memiliki kasih satu dengan yang lain. Dan berita kelahiran Tuhan sebagai juru selamat tidak terpendam bagi diri kita sendiri, tapi orang lain harus dengar, orang lain harus terima itu. Orang lain juga harus menerima dan mengerti bahwa Tuhan menjadi juru selamat kepada orang-orang itu. Dalam keluarga misalnya, suami istri, orang tua dengan anak-anak, bersyukur kalau dalam satu keluarga Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Tapi ada keluarga-keluarga yang belum seutuhnya. Lalu tugas siapa? Bagaimana kita bisa memberitakan kasih Tuhan? Dimulai dengan diri kita sendiri. Amin. Perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, janganlah kemerdekaan itu disalahgunakan. Jangan kembali kepada hidup lama. Tapi mari beritakan berita sukacita Yesus menjadi juru selamat. Bu-ibu kepada anak-anak, kepada suami kepada istri, dan sebaliknya. Saya masih ingat, ini kisah nyata saudara. Ketika cucu saya Rema yang sekarang sudah umur 11 tahun, berarti itu terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya menghadiri satu gereja yang cukup besar, karena saya menemani papa saya untuk ikut di dalam Natal waktu itu. Dan saya dengar ada pejabat yang akan hadir pada Natal itu, karena gerejanya cukup besar. Jadi para ibu-ibu ini dengan sanggul yang luar biasa itu, dengan dandanan yang sungguh luar biasa dan memang cantik. Satu dua mulai kipas-kipas gerak, saya nggak tahu mulai dandan jam berapa. Dia menantikan saat itu, dan mungkin pejabat itu telat datang sehingga tidak tepat pada waktunya. Nah, di antara ibu-ibu itu ada ibu-ibu yang masih memiliki anak yang kecil, mungkin umur 5 atau 7 tahun. Dan saya ada gendong cucu saya karena tempat itu penuh. Daripada cucu saya nangis di ruangan mengganggu orang lain, jadi saya bawa dia keluar, dapat udara yang lebih sejuk begitu ya. Nah, ketika saya ada di luar, anak dari salah satu ibu ini, dia mulai tarik baju mamanya. Ma, lapar lapar begitu ya. Dan saya mulai perhatikan apa sih reaksi dari mama ini dengan anak yang masih kecil. Pertama-tama mamanya bilang, nanti mama mau nyambut pejabat dulu. Sana, nanti ya nanti. Namanya anak kecil kan saudara. Entah lagi dia datang, lapar dia tarik baju mamanya udah cantik-cantik, dandan begitu. 2 kali mamanya bilang, sana, nanti tunggu, sebentar lagi. Sudah namanya anak ya. Kita aja kadang-kadang orang gede kalau udah lapar juga, ya begitulah ya. Kita pernah di kantor BPD ya Pak Sem ya, punya rapat, akhirnya lupa waktu. Waduh, udah kelaparan juga begitu ya. Dan saudara, hati saya sedih sekali ketika anak ini datang balik dan minta makan. Ini saya lihat sendiri loh saudara, saya bukan cerita bohong. Dan saya membagikan kepada saudara, berbicara mengenai PowerPoint saya. Allah memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita, termasuk keluarga kita, betul? Jadi ketika anak ini mulai, saudara tahu, dia tendang anak itu, dan saya tahu, saya lihat sepatunya itu haknya cukup tinggi saudara. Dia tendang, nggak tahu diri ya, mama ini mau nyambut pejabat, sana kamu pergi. Ketika ditendang begitu, untung saudara, ada kokoknya yang lihat itu. Lalu kokoknya rangkul adik. Dek sini dek, ayo kokok cariin makanan. Saya sedih saudara.
hanya karena mau menyambut pejabat, anak sampai disakitin seperti ini. Syukur kalau anak itu tidak menyimpan kepahitan bagi ibunya. Jangan pikir anak-anak kecil bisa disokong dengan permen, coklat, mainan, terus dia lupa. Ada banyak anak-anak yang hancur karena kepahitan itu ada di dalam dirinya. Dan ini perlu menjadi awasan. Ketika kita tahu Tuhan sudah jadi juru selamat kita, Dia sudah memberkati dan membebaskan kita, maka bagian kita supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Nggak ada salahnya kok. Pejabat juga nggak ngerti kalau dia itu mau nyambut dia. Ya, bawa sebentar begitu. Ambilkan dulu makanan, tenangkan dulu anaknya. Dan itu terjadi, saudara. Allah memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita, termasuk dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini. Masihkah kita kagum kepada Yesus Juru Selamat kita? Masihkah kita memuji dan menyembah Dia dengan hati yang tulus? Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Masih kita punya kekaguman akan Tuhan. Sekalipun masa pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir. Masihkah kita membangun mesbah keluarga kita, doa kita, membaca firman? Sementara hidup ini sepertinya tidak bersahabat dengan hati kita. Semua mengalami susah. Mungkin ada yang di PHK, pemasukan tidak seperti dulu. Sementara kebutuhan hidup terus harus dipenuhi. Masihkah kita kagum akan Dia? Kau Allah yang layak dipuji dan disembah, saudara. Ada ayat yang berkata, saya lupa, saya paling suka nggak ingat itu di mana, pasal berapa dan apa. Tapi saya ingat dikatakan penderitaan yang kamu alami sekarang ini, pergumulan, kesusahan, apapun yang kamu alami sekarang ini, tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia sampai akhir. Dan akhirnya PowerPoint saya yang terakhir berkata, Allah yang menghapus dosa kita, Dia juga akan menghapus air mata kita. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 17 akhir. Saudara, hidup ini adalah perjuangan. Kapan perjuangan itu selesai? Pada waktunya Tuhan memanggil kita pulang, dan kita nggak pernah tahu. Jangan bilang, Tuhan aku mau hidup 100 tahun lagi. Umur 40 aja udah banyak yang dipanggil pulang. Dulu ya, kalau saya ingat, dulu tuh yang sakit stroke, gula, itu ya boleh dibilang manula-manula. Sekarang muda-muda udah stroke, muda-muda udah kena diabetes, muda-muda udah kena gagal ginjal. Kita nggak tahu, saudara. Tapi Allah yang menghapus dosa kita, Dia juga akan menghapus air mata kita. Artinya, Yesus sebagai juru selamat, Dia melakukan yang sempurna buat saya dan saudara, termasuk satu saat nanti pergumulan yang saya dan saudara hadapi, air mata kita ketika kita menangis memohon belas kasih pertolongan Tuhan, maka itu tidak akan ada lagi. Dan Tuhan akan berkata, sabarlah kau, hai hamba-Ku yang setia. Kalau Tuhan
sudah begitu setia ketika dia harus menjadi juru selamat dunia. Tidak mudah. Dan saudara jangan bilang, kan dia Tuhan, terang aja dia hebat. Alkitab katakan, saat itu dia turun ke dalam dunia sama seperti manusia. Dia merasakan lapar, dia merasakan sakit. Namun dia tahan itu semua karena dia mau menjadi juru selamat saya dan saudara. Mari hargai ketika Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Hargai dengan apa? Tuhan gak perlu uang kita, bukan artinya gak usah kasih persembahan, gak usah kasih perpuluhan, bukan itu maksud saya. Tapi jauh lebih penting, hargai dengan sikap kesetiaan kita sampai akhir. Ada nyanyian, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Itulah saudara, dia bukan menghapus dosa kita saja, tapi dia akan menghapus air mata kita. Bertahanlah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jangan lihat kondisi situasi, karena Tuhan sudah menyiapkan semua jerih lelah kita. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang-orang percayanya Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Yesus sudah jadi juru selamat kita. Bagian kita, beritakan itu kepada orang lain. Bagian kita, jadilah dan hiduplah seturut kehendak-Nya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mengajak jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian itu, refrennya saja. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, Tuhan menjadi juru selamat, tapi karena kasih karunia. Buat kasih setiamu di
selamat kami. Kasih-Mu yang besar yang membuat kami dipulihkan, hubungan yang sudah terputus dipulihkan karena Engkau menjadi juru selamat kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu sore ini. Kami kiranya Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap hati kami, Tuhan. Dan kami mau menjadi saluran berkat-Mu di dalam kondisi, situasi yang sungguh-sungguh berat. Biarlah kami boleh tetap setia kepada-Mu. Kami boleh tetap menjadi berkat. Kami boleh tetap mengagumi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah Tuhan gereja-Mu di tempat ini, mulai dari gembala sidang dan keluarga mereka, semua pengerja jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka, kuatkan mereka, sertai mereka, dan mereka tidak akan pernah mundur. Mereka akan tetap dan terus setia karena Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu memberkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan siap untuk diutus sebagai pembawa berita damai sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh kembali. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan ini, dan saya atas nama pribadi dan juga keluarga GSC Agraha di mana saya melayani, juga atas nama BPD Banten ya, mengucapkan selamat Hari Natal buat gereja Poris Indah ini. Maju terus, semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita pada sesi Hari Natal. Buat yang bertugas untuk perayaan Natal, boleh dipersilakan ke depan. yang pertama untuk gembala jemaat Pendeta Samuel Hartono dipersilakan. Lalu yang kedua untuk Ibu Gembala, Ibu Siomi, boleh dipersilakan maju ke depan. Yang ketiga Ketua Natal Bapak Pancasila. Lalu yang keempat Ibu Pendeta Ivone Ahirisa, boleh dipersilakan maju ke depan. Yang kelima Koordinasi Badaraya Bapak Markus Hermawan. Lalu selanjutnya ada koordinasi dari pemuda Bapak Jonathan Adi Wijaya, dipersilakan. Untuk koordinasi sekolah minggu Ibu Carolina Tanumi Harja. Selanjutnya perwakilan dari Badan Pengurus Gereja dan Jemaat CFM Bapak Henry Sutanto, dipersilakan maju ke depan. Yang terakhir perwakilan Badan Pengurus Gereja dan Jemaat City Ministry Bapak Makeda. Dipersilakan semuanya yang telah disebutkan namanya boleh maju ke depan untuk malam kudus, perayaan. nanti pas malam kudus, pas malam kudus. Yang sudah ada lainnya boleh dipersilakan dikeluarkan lilingnya dari dalam tas untuk dipersiapkan.
Minta tolong jangan dinyalakan dulu. Nanti kami akan menyampai jemaat Tuhan untuk menyalakan membagi api. Situ tuh tuh, pas bagian dulu. Pas bagian dulu di situ. Kita undang firman Tuhan berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu-lagu. Sejenak kita merenungkan rangkaian makna Natal. Di malam yang datang, di malam ini, di mana yang dimana kita bisa memerlukan kebaikan Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang Yesus Juru Selamat. Dia menyelamatkan kita untuk kita membawa orang
kepadanya juga memperoleh keselamatan bersama. Sebab keselamatan itu diberikan bukan hanya untuk kita semata, itu diberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tetapi yang kita perlu catat, tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga kecuali dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Gelar keselamatan penyelamat itu satu gelar yang tinggi, tetapi pengorbanannya yang begitu luar biasa, yang disertai dengan kesetiaan, bahkan setia sampai mati, yang didasari oleh kasih yang besar. Maka Ia rela mati bagi kita, dan layak Dia disebut Juru Selamat. Sebab keselamatan itu hanya ditempuh lewat pengorbanan. Ia yang mati dan bangkit, yang menjamin keselamatan dan kekekalan. Itulah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ia yang bisa menyelamatkan adalah Ia yang bisa menyelamatkan dirinya dan mampu menyelamatkan kita. Ada tempat di surga buat kita, bagi yang percaya kepadanya, itu janji Tuhan. Karena hari ini kita mensyukuri buat Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan akan hari jadinya, bahwa kita mengagungkan Dia dan mengakuinya. Kita menyatakan dengan seraya katakan, aku akui secara utuh bahwa Engkau adalah Juru Selamatku dan Juru Selamat dunia. Kami percaya Tuhan bahwa janji keselamatan bagi dunia itu tersebar luas ke sampai dunia. Jika Engkau menyelamatkan kami, maka keselamatan itu juga menjadi haknya mereka yang lain. Sebab Engkau rindu tidak ada seorang pun yang binasa, dan Engkau akan menyelamatkan mereka. Pakai kami menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, biarlah hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang penuh pengorbanan dan kesetiaan, boleh ada di dalam hati kami, agar terimportasi dalam hidup kami. Hari-hari kami akan menjadi alat kemuliaan-Mu, jadi berkat. Di dalam nama Yesus kami sambut hari jadimu dengan rasa hormat, dengan rasa syukur dalam nama Yesus, yang percaya dan berkat kita dengan hati. Nanti kan berkat. Yang di depan jangan dulu. Kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
dalam gereja kita yang ke-29. Baik, cepat saja. Sudah tua usia kita, 29. Tidak muda lagi, tapi cukup dewasa. Semakin dewasa semakin banyak yang dibuat. Kedewasaan seseorang diukur bukan dari tuanya usia, tapi tanggung jawab, ya. Jadi sebagai seorang yang punya tanggung jawab besar, maka dalam satu buku katakan keterangan dalam, hukum keterangan dalam di situ, maka kita bisa lihat di situ dia yang diandalkan, dia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, ya, dan siap ke depan untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih besar, ya, yang berganti 90 tahun. 1991 kita mulai ibadah di tempat Pak Frans. Ini ada orangnya. Nah, tapi sekarang ada ibu di belakang ibu. Ini rumah beliau yang kami tumpangi. Ada Pak Aron, istrinya juga adik dari Pak Frans, yaitu Ibu Ince. Dan dia sekolah juga selanjutnya. Dan sampai akhirnya kita punya tempat di sini. Tidak pernah di Blok D, di rumahnya kami beli, ya, rumah Pak Frans yang kami beli, ya. Dulu jemaat dari GIC dengan Ibu Sani almarhum mama dari Pak Frans. Kami diberi tumpangan kepada sampai saat ini, dan meskipun karena kasih karunia Tuhan, kita masih tetap ada dan beribadah. Jadi seberganti, tidak berlebihan, kami pokoknya mengalir saja. Tuhan mau kasih apa, terima saja. Di numpang awalnya sempat diusir urusan sama RT RW, akhirnya jadi pengurus RW dan seterusnya, dan akhirnya nggak nyangka sampai ada tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau cerita panjang lebar capek nggak karuan, tapi yang saya syukuri adalah Tuhan terlalu baik. Kalau Tuhan mau menyediakan apa yang Dia mau adakan, bagai balik telapak tangan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini merupakan suatu ungkapan syukur yang saya sampaikan kepada saudara. Ingat tahun 91 saya numpang di gereja, dapat uang mau beli rumah buat DP rumahnya itu dana itu dianggarkan untuk pakai buat sewa gereja. Yang penting sampai ada gereja dulu. Dan akhirnya kita juga punya rumah, gereja juga ada punya sendiri, ya. Jadi pengorbanan itu hasilnya pasti ada, oke? Nanti berkati. Ucapan terima kasih saya kepada saudara yang sudah berlelah dalam menjalankan tugas ini, kepada panitia, request buat mereka, jadi lelah mereka, acara ini karena kerjasama mereka, tetapi tidak lepas juga dari peran serta saudara sekalian, para jemaat Tuhan yang berkontribusi dalam memberikan bantuan persembahan. Pemberian kasih saudara, baik itu amplop maupun janji iman, membuat seluruh acara ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih juga buat saudara yang hadir hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia terus sampai dan istirahat. Secara khusus saya berterima kasih kepada Tuhan tentunya, dan juga kepada Ibu Ivon, rekan saya di BPD, ya. Kami ada pelayanan rotasi dan pelayanan terlibat, dan kemarin Pak Alfri, sebelumnya Pak Eko, dan sekarang gilirannya Ibu Ivon. Bulan depan Pak Sukamto. Ya, kami punya proyeknya adalah punya kantor sendiri, punya meja sendiri, dan meja itu kita coba usahain dari kantong kita sendiri lewat pelayanan, gitu, ya. Baik, itu saja. Dan selamat hari jadi bagi BCA Polri. Tuhan Yesus memberkati. Terus terang bukan karena saya sendiri yang kerja, karena sehingga gereja masih ada, boleh ada sampai hari ini. Itu adalah karena peran-peran saudara-saudara yang setia dari mula, ya, melayani. Dan Pak Asia tentunya bendahara yang merupakan seorang yang cukup setia, ia yang komit dalam hal pengelolaan keuangan, dan semua itu akhirnya berjalan dengan lancar. Kedepan kita akan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan menyatakan mukjizat dan kasih-Nya untuk jadikan berlipat kali ganda seperti yang kita lihat kayak seperti sekarang ini. Itu
itu bukan sesuatu yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, itu dia. Oke, Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Ada di sini siapa saya nggak sebut namanya ya? Semua, dari Kanaan, Pak Gembala, salam Pak, Pastor, Kimsa, Pak Agus, dan juga Pak Awi, Tuhan berkati. Ada adik saya, semua, saya tidak sebut namanya. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. Ada CM, ada anak saya dan anak saya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Dan saya serahkan kepada panitia. Nah, Kak, tadi kan udah nih perayaan nyalain lilin, terus ada perayaan ulang tahun juga, ya kan? Nah, sesi yang kali ini gak bakal bikin kita semua bosan. Tau gak kenapa, Kak? Kenapa tuh? Karena ada persembahan spesial banget. Coba, Kak. Kakak coba tebak. Oh, dari vokal grup Karisma. Iya. Tapi sebelumnya Angel, sebelum tampilkan vokal grup, kita mau ngucapin dari pribadi kita selamat ulang tahun buat gereja kita tercinta. Yang lain bareng dengan jemaat yang lainnya ya, biar seru. Ya, jemaat lainnya kita sama-sama ngucapin selamat ulang tahun buat gereja kita tercinta bersama-sama. 1, 2, 3, selamat ulang tahun. Gereja ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Aminnya mana nih? Sepi banget. Amin. Haleluya. Oke, kalau gitu kita tampilkan vokal grup Karisma. Silakan. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. 29 tahun bukan waktu yang pendek, itu waktu yang sangat panjang. Tapi saya percaya, kita semua percaya tanpa Tuhan mungkin kita tidak bisa melangkahkan kaki di 29 tahun. Sebentar saudara, sebelum kami menyanyi, sekaligus kita akan menjalankan persembahan amplop yang saudara sudah terima di buletin. Ya, ada dua cara ya saudara. Yang pertama melalui amplop yang saudara dapatkan yang ada di dalam buletin saudara. Yang kedua bisa cara pakai barcode via aplikasi BCA maupun aplikasi OVO. Ya. Baik, siapkan persembahan saudara, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan vokal grup dari Karisma. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran ilahi yang kami dengar. Terima kasih buat 29 tahun gereja ini mengarungi bahtera dan perjalanan hidup. Terima kasih Bapa, Engkau yang tetap memegang kendali atas gereja kami. Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu Ibu Ivon. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan Natal kami, persembahan khusus kami buat malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan berkati, balaskan sampai berlipat kali ganda. Apa yang kami beri dengan sukacita dan segala ketulusan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, kami siap memberi untuk pekerjaan. Haleluya. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita dengarkan pujian. Terima kasih Tuhan.
telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanmu padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanmu. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanmu. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Keren banget ya Kak penampilannya. Luar biasa sekali, mana tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih buat Pengaji Marisma, semoga Tuhan makin memberkati berlipat-lipat ganda. Bilang apa? Amin. Sama-sama saja bilang tidak? Amin. Terima kasih. Oke, nah Dek, sekarang mau apa sih kita? Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Kak. Apa tuh? Door prize. Wah, sampai mantapnya. Jadi yang di atas kayak kurang ya. Iya, gimana? Sekali lagi Kak. Tanyain mau door prize apa enggak? Oh, nggak semangat sih. Dek, kita aja deh yang dapat ya. Iya. Kita juga mau kan door prize. Mau banget dong. Kira-kira apa ini hadiahnya? Hadiahnya apa ya? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak lagi? Pokoknya spektakuler banget. Ya. Nah, door prize ya, Bapak Ibu bisa lihat dan saudara-saudara semuanya lihat di warta jemaat kita di bagian bawah ada nomor. Nah, Di bagian bawah. di bagian bawah ada nomornya. Nanti di situ diacak ya. Kasih. Door prize-nya cuma 5 deh. Gimana tuh? Terbatas ya kan? Terbatas sekali. Jadi siapa yang beruntung aja, sisanya nanti minta sama Om Sam. Ya Om ya. Limited edition ya kan? 45 Lima aja, yang kalau dari sini 5 aja, sisanya boleh minta sama pendeta. Yuk, kita mulai aja kali ya, Dek. Iya. Udah gak sabar kan? Ayo kita mulai, musiknya mana dong? Biar semangat. Biar semangat.
Yang kedua 145. Coba dicek. Oke, boleh maju dulu. Yang ketiga 104. 104 ada yang ada? Ada deh. Selanjutnya 169. 169. Selanjutnya 157. Ada? Yuk yang berasa angkanya disebutin bisa Baru satu ya? Pak, Bapak nomor berapa? 104. Oh ya, boleh. Silakan maju, Mak. Tepuk tangannya, Mak. Kan disuruhnya 5 ya? Iya. Iya ya. Oke, kita kocok lagi ya. Deg-degan nggak nih? Suaranya pusing. Yang menangkapkan. Kita pilih 3 lagi dong. Tiga lagi ya. Iya. Oke, atas nomor 179 ada? 179? Oh, tidak ada. Selanjutnya 161. Tidak ada? Kayaknya nomornya kecil semua deh dulu. Berarti nanti kalau nggak dapat Kayaknya emang buat kita gitu. buat MC aja kayaknya. Oke, Selanjutnya yang lain 172 ada? ada. Oh, kembali. Kita acak ulang lagi ya. Kita acak ulang aja. Oke, kita putar lagi musik. Atas nomor 111 ada? Mungkin di atas ada. Ada? Pemerintah kita yang tidak ada. Satu lagi 142 tidak ada, Jol, berarti 2 lagi. 2 lagi. Ya, Kita acak lagi ya. asik lagi. Yang ketiga. Oh, ada. 142. Lewat. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti satu lagi yang jual. Dari satu Oh, lagi. dekat nih. Wah, Tinggal tinggal satu. satu. Berarti MC satu lagi yang jual. Iya. Oh, bisa aja di antara kita berdua. Oh, amin. Oke. Kalau kita nggak dapat, kita dapat kado dari angkatan. Iya, benar-benar. Khusus. Ya tante ya. Ya kita. Oke. Udah dapat 112. Coba cek 112. Oh, Frans ya? Bukan ya? Oh, oke. Udah dapat. Boleh. Bagian dari sebutan yang tadi. Oke. Hadiahnya mana ya? Yang mana? Oke. Sambil menunggu hadiahnya, gimana kalau kita interview dulu? Mulai dari Cianita. Gimana sih? Rasanya menang. Saya juga senang kalau kita ada melihat. Tapi sayang kita nggak dapat. Ada apa? Sedih ya, kita dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Iya. Luar biasa. Oke, saya minta perwakilan Pak Pendeta boleh mempersilakan untuk maju memberikan hadiahnya untuk juara pertama. Oke, teman-teman. Oke, untuk yang kedua boleh Om Aceh. Oh ya. Selaku ketua Panitia kita. Oke, teman-teman lagi. Oke, yang ketiga, boleh minta tolong Om Markus untuk menyerahkan hadiahnya.
Gimana ya? Tapi memang sudah harus berakhir ya. Betul. Kita ketemu lagi nanti tahun depan. Tahun depan. Oke. Untuk penutup, saya Oktarina dan Angel mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Semoga semuanya lancar. Semoga di tahun berikutnya lebih baik lagi. Amin. Semoga yang belum ketemu jodohnya ditemukan jodohnya. Saya dong. Kalau kata Om Sam, waktu kakak lu BPN, percaya aja. Ketika sudah berkenan, pasangan tuh pasti ditemukan. Iya nggak Om? Iya. Amin. Terima kasih. Saya dan Om Angel mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan. Selamat Natal. Selamat Natal. Mari kita bangkitkan ini dan kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bapa, kami boleh merayakan hari Natal-Mu, kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu di tempat ini dan kami sangat senang Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara demi acara Engkau sudah memimpin kami dan kami pulang Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar saudara-saudara kami yang jauh boleh dihantar dengan malaikat-malaikat-Mu, dan terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang jemaat mari kita angkat kedua tangan kita sebagai langkah yang kita berkati Engkau. Pastikan bahwa Engkau pulang diberkati oleh Tuhan. Berkati dengan kesembuhan ilahi, panjang umur kesehatan, proteksi dari Yesus, memprotek melindungi Engkau dari setiap orang yang cara mengaku iblis dan pergaulan menyesatkan. Berkati Engkau dengan keterampilan mengerjakan, melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan oleh tanganmu yang hasilnya berlipat kali ganda serta memuliakan nama Tuhan. Berkat hikmat akan budi pengetahuan surgawi dan marifat alam bisa menembus dirimu. Berkati dengan bekerja semani dan rohani, kita akan juga menjodoh, sukacita, melimpah, dan sejahtera seluruh. Ayat berarti yang kasih Tuhan, ulama rumah masing-masing beserta dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang malam ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus